peringatan keras dari baginda Rasul. Secara pandangan, sudut pandang Islam, orang yang paling membahayakan agama Islam itu bukan orang kafir yang memusuhi. Saya ulangi lagi, kata Nabi, yang paling membahayakan umat Islam sendiri, agama Islam sendiri, itu bukan orang non-muslim atau orang kafir yang memusuhi Islam. Ada yang paling bahaya itu adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik ini lebih membahayakan daripada kafir harabi. Itu secara sudut pandang Islam. Bahkan dia istilahnya terang-terangan kan kalau orang-orang yang harbi ini. Tapi itu nggak ada apa-apanya, tetap masih bahayanya orang-orang yang munafik. Kita kan nggak tahu, karena mereka ini di kolom chat, entah itu mau menggunakan nama Dudung, menggunakan nama apa saja, kita kan nggak tahu. Yang jelas, jangan sampai sifat-sifat yang munafik itu ada di dalam diri kita. Kita harus menjauhkan sifat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena masalahnya di situ ada penyakit yang nempel. Kan begitu ya. Apalagi tadi saya lihat Ustadz Khalis sampai, oh ternyata ada akun yang namanya Dudung sampai komen Wali Songo itu wali setan. Ya harusnya kalau memang itu bukan dia, harusnya dia menjawab. Tapi kenapa kok diam? Berarti kan memang dia. Kan begitu. Dan Anda harus meminta maaf kepada leluhur atau ulama-ulama yang masih duriyahnya Wali Songo. Itu bahasa ketika itu akan menjadi athar lah. Ya, ingat-ingat, bahaya. Kalau Anda memang orang Indonesia, berarti Anda telah khianat. Karena kemunafikannya khianat dengan ulama-ulama besar yang syiar di Nusantara ini. Kalau tidak ada Wali Songo, kita nggak mengenal Islam lebih dalam. Walaupun Indonesia, Nusantara dari dulu sudah punya peradaban. Kan begitu. Nah di sini sebenarnya kita mulai terlihat, oh ternyata orang yang komen ini orangnya seperti mulai kebuka. Memang Allah sendiri yang membuka. Ibnu Taimiyah memang bermadhab Hambali, ya. Tapi kita harus hati-hati. Ini kalau orang yang nggak ngerti, nanti kita dikira Wahabi juga. Karena kita menyampaikan, karena Ibnu Taimiyah ini ulama yang kontroversial. Tapi di dalam kitab fatwa Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitabnya beliau menyampaikan tentang sangat setuju dengan adanya akidah Asy'ariyah. Di sisi lain beliau kontroversial. Kan begitu. Nah ini makanya kadang-kadang orang ini kan karena tidak mengenal lebih dalam tentang profil sejarahnya dan tidak pernah membaca kitabnya, itu yang keliru. Jangan ya. Oke, lanjut. Saya ingin membahas tentang masalah bahayanya orang-orang yang khianat. Adanya pengkhianatan dikarenakan adanya kemunafikan. Ini saya ada kisah sedikit. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya ya. Ini buat siapa saja. Ya, bukan untuk Kang Dudung saja. Siapa saja termasuk kita jangan sampai nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianat kepada Allah dan delegasinya Allah Rasul Nabi Muhammad di situ. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kau khianati amanah-amanah yang telah Allah berikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini kalau kita pahami secara tafsir, memang ini nuzilat fi Abi Lubabah. Asbabun nuzulnya ya dari Bani Quraidah. Tapi makna selain daripada riwayat ini kita bisa mengaplikasikan. Karena kalau kita pahami yang menjadi warasatul anbiya itu adalah ulama, maka berarti kita dilarang keras berkhianat kepada Allah dan para rasulnya Allah, termasuk para pewarisnya Nabi. Nah dengan cara Anda mengatakan Wali Songo itu adalah wali setan, maka secara tidak langsung mulutmu, tanganmu yang sudah mengetik demikian itu adalah bukti pengkhianatanmu karena kau munafik. Kan begitu. Ini akan lebih bahaya. Akan lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Kemarin Bocil Ba'agir mengatakan ganti aja Wali Songo dengan Wali Sundal. Sekarang ada juga komen yang menghina seperti itu. Kan begitu. Padahal kalau kita lihat begini, pernah ada gak di konten-konten mungkin orang-orang pribumi yang mengatakan Habib setan dalam konten? Gak pernah ada. Kan begitu. Padahal itu udah jelas-jelas belum dibuktikan gitu kan. Secara nasabnya kita gak tahu ya, kita gak ada urusan lah masalah nasab mau nyambung ataupun tidak. Nah ini yang bahayanya lagi, kita orang Indonesia nanti Anda akan kena beberapa hal. Selain kau mengkhianati daripada Wali Songo, sementara kita menikmati tahlilan, ziarah kubur, bisa belajar di madrasah. Ini kan diajarkan dari zaman Wali Songo. Kan begitu. Yang kedua, mengkhianati founding father kita yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kapan hari itu pernah Pak, dari Kapolri sempat kunjungan ke Rabithah Alawiyah. Kenapa kunjungan ke Rabithah Alawiyah? Karena ada indikasi dari RA ini secara struktur
memang tidak begitu mengindahkan NKRI, ngapunten. Makanya akhirnya Kapolri juga memberikan masukan, mohonlah, karena Rabithah Alawiyah ini adalah lembaga lama juga, hampir sama dengan NU gitu, dukung pergerakan pemerintah, kan begitu. Nah kalau ada kemudian lembaga yang menentang makar dengan pemerintah, berarti dia khianat, itu orang munafik, kan begitu. Na'udzubillahi min. Orang-orang yang model seperti ini di zaman Kanjeng Nabi sudah ada, namanya Abdullah bin Ubay atau yang terkenal Ubay bin Khalaf. Ingat ketika perang Uhud, dari 1.000 orang pasukan yang disiapkan oleh baginda Rasul itu berhasil diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay atau Ubay bin Khalaf 300 prajurit Rasul. Alasannya apa coba? Karena Ubay bin Khalaf ini dia ingin menjadi raja di Madinah, sementara umat muslim lebih condong kepada Nabi Muhammad. Iri dengki. Ini kan begini logikanya, kalau Wali Songo ini kita selalu angkat, otomatis dari klan Ba'alawi yang kepanasan, dia ingin dimuliakan seperti Wali Songo, makanya Wali Songo ditenggelamkan. Berarti itu sudah menjadi pola daripada polanya Abdullah bin Ubay bin Khalaf, atau kesininya adalah Abdullah bin Sabah lah gitu. Polanya begitu Pak. Maka kalau ada orang mengatakan begini, kemarin siapa? Dari SSC, inilah aliran sesat yang iri dengki sama Habib kalah pamor. Loh, yang duluan kesini itu adalah As-Sada Sayyid Asy-Syarif, bukan Habib. Artinya keliru, gak mungkin. Ibaratnya apa namanya, orang baru lah gitu kan. Justru orang yang baru inilah sebenarnya mereka. Andai kata Wali Songo dan ulama-ulama kita ini mengangkat secara nasab, gak ada pamornya mereka, gak ada pamornya, kan begitu. Maka sedikit demi sedikit, dari mulai tentang Wali Songo dihilangkan, bahkan dari website-website ini banyak website yang memang, saya punya nih bukunya Ba'alawi nih, kayak yang pernah disampaikan oleh Habib Lutfi. Ini dari kitab Ba'alawi ya, tentang Thariqah Alawiyin. Jadi mereka ini membuat sanad guru Thariqah sendiri pun itu dari klan mereka. Saya baca, saya telusuri, yang diambil itu cuma Sayyidina Ali, dari Husain Ali Zainal Abidin, nah sampai Muhammad Al-Baqir. Nah dari Syekh Ali bin Musa Ar-Ridho ke bawah nggak ada nih. Sementara kalau istilah Thariqah yang muktabaroh itu amaliyah zikirnya, ini selain Thariqah ta'allum ya, beda lagi kalau Thariqah yang dikaitkan dengan ngaji. Kalau amaliyah zikir Thariqah nggak lepas daripada zikir la ilaha illallah dengan Allah. Zikir la ilaha illallah itu Rasulullah yang mentalkinkan kepada Sayyidina Ali, zikir Allah kepada Abu Bakar. Dan di dalam susunan secara sanad ilmu, zikir Qadiriyah Naksabandiyah itu nggak akan lepas daripada ini sampai kepada pencetusnya. Semua mau nanti Thariqah Syadiliyah kayak Tijani, tetap andai kata ada zikir nafi itsbat sama ismudzat. Dan kalau itu sebuah Thariqah Alawiyah yang mengamaliyahkan zikir, kenapa? Yang herannya lagi, jadi di sini kalian mereka semua, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali Al-Uradi, Muhammad bin Ali Uradi, Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa, Ubaidillah bin Ahmad, terus saja sampai Al-Muhdar Al-Haddad. Artinya Thariqah mereka itu mengklaim sebagai Thariqah keluarga. Maka ini kita ketahuan ketika Habib Lutfi mengatakan intashiru Thariqat Al-Alawiyin, sebarkan di seluruh Nusantara Thariqah Alawiyah, karena kalau tidak ada Thariqah Alawiyah ini Indonesia nggak akan ada. Bahkan yang membawa Islam termasuk ke Indonesia adalah Thariqah Alawiyah dari Sadatul Alawiyin, itu kata Habib Lutfi. Itu terang-terang oleh beliau walaupun menggunakan bahasa Arab. Harusnya beliau sebagai ketua sufi sedunia ya paham, yang duluan itu klan Ba'alawi atau Sayyid Asy-Syarif ke Indonesia. Yang membawa madhab itu bukan dari klan Ba'alawi, tapi dari As-Sayyid dan Asy-Syarif. Itu yang harus dipahamkan. Nah ini kan sebenarnya yang iri itu siapa? Kalau mau sadar, merekalah yang iri dengan keberadaan As-Sayyid Asy-Syarif yang ada di Nusantara. Karena kalau As-Sayyid Asy-Syarif Pak, ketika ada di Nusantara mereka gak pernah membedakan. Ada orang lokal ya, ketika saling mencintai yang dinikahi, makanya wajah-wajahnya kayak sampean sama saya, irungnya nggak begitu mancung, karena sudah bercampur dengan orang-orang kita. Beda dengan klan mereka, gitu kan? Kayak Gus Ilyas orang Pati, kan dilihat dari mbah-mbahnya itu masih ada terah Wali Songonya. Karena orang Indonesia ini sudah, para Sayyid Bayi Asy-Syarif ini tidak terlalu mengedepankan nasab, bahkan tidak pernah memberikan fatwa haram kalau selain Sayyid atau Syarif nikah dengan orang pribumi, nggak pernah seperti itu. Mereka bercampur baur, menikah, akhirnya wajahnya seperti kita-kita. Jangan kira loh orang Nusantara yang seperti kita, walaupun hidungnya tidak mancung, banyak dari Sayyid dan Syarif. Saya banyaklah, termasuk Rotib Al-Haddad, Rotibul Haddad, Rotibul Atos, itu sudah saya cek semua, bener yang kemarin saya sampaikan. Rotibul Haddad ini ternyata amaliyahnya itu menjiplak dari rotibnya daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Gak tahu malu mereka, kan begitu. Makanya Ketua Jatman mengatakan intasyiru Thariqat Al-Alawiyin di ana Sadat Al-Ba'alawi,
Awwalu man yadkhulun Nusantara adalah orang yang pertama masuk Nusantara bil Islam, katanya. Aku ngerti bahasamu, gitu kan? Ya apa sih? Dan itu doktrin loh. Dan hebatnya lagi di dalam video itu gak ada satupun orang pribumi. Ketika Habib Lutfi mengatakan seperti itu, intasyilu thariqatal alawiyah, itu di depan para habaib. Bukan ada ulama kita, nggak ada. Kalau kita dikatakan munafik, nggak bisa, karena kita membela negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mau membela negara kesatuan Republik Indonesia, dari mana dasarnya? Wong darah dagingnya mereka bukan orang sini kok. Bahkan di Indonesia aja berani mengatakan Indonesia milik Tarim kok. Artinya jiwa nasionalis nggak ada apa-apanya dengan kita. Maka jangan takut. Jangan takut kita. Ini pakai bahasa Arab memang.